Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, 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 pagi. MI Nurul Huda, semangat? Yes. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak mengenai iman kepada malaikat. Nah, marilah kita awali kegiatan pagi ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada materi iman kepada malaikat, kita akan membahas mengenai pengertian malaikat, nama-nama dan tugas malaikat, sifat-sifat malaikat, hikmah-hikmah beriman kepada malaikat, serta perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengakui kebenaran adanya malaikat-malaikat Allah dan tugas-tugasnya sesuai yang tercantum dalam Al-Quran. Yang kedua, peserta didik dapat melaksanakan sikap jujur dan amanah sebagai cermin orang yang beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan nama-nama malaikat yang wajib diketahui dan tugas-tugasnya dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat memerinci hikmah beriman kepada malaikat dengan tepat. Yang kelima, peserta didik dapat memodifikasi melalui lagu nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya dengan baik. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat mencipta, menghasilkan karya mengenai nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya dengan baik. Anak-anak, tahukah kalian apa itu malaikat? Benar sekali. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah, sama seperti kita manusia. Akan tetapi, kita manusia diciptakan Allah dari tanah, sedangkan malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah dari nur atau cahaya, yang selalu bertasbih dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud malaikat gaib, yakni tidak dapat dilihat, diraba, maupun didengar. Wujud malaikat tidak dapat diindra. Malaikat memiliki akal, namun tidak memiliki nafsu. Dia tidak berjenis kelamin serta tidak memerlukan makan dan minum. Nah, inilah perbedaan antara malaikat dengan kita. Anak-anak, telah kita ketahui bahwasanya rukun iman ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Jadi, iman kepada malaikat adalah rukun iman yang keberapa, anak-anak? Benar sekali. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Nah, beriman kepada malaikat berarti meyakini dengan sepenuh hati keberadaan malaikat sebagai makhluk yang diciptakan Allah dari nur, mengimani tugas dan amalan yang diberikan Allah kepada malaikat. Iman kepada malaikat dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 285 yang artinya Rasulullah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali.
Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengenai nama-nama dan tugas-tugas malaikat. Ada yang tahu malaikat itu ada berapa, anak-anak? Iya, benar sekali. Malaikat jumlahnya itu sangat banyak. Dan hanya Allah yang mengetahui berapa jumlah pastinya, ya. Namun, sebagai seorang muslim, kita wajib mengetahui 10 nama dan juga tugas-tugas para malaikat. Apa sajakah itu? Nah, yang pertama yakni Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini mempunyai tugas menyampaikan wahyu. Dan Malaikat Jibril ini merupakan pemimpin para malaikat. Nah, anak-anak, nama lain dari Malaikat Jibril adalah Ruhul Amin dan Ruhul Kudus. Selain bertugas untuk menyampaikan wahyu, Malaikat Jibril juga mendampingi orang yang sakaratul maut dalam keadaan suci untuk membawa rahmat dan kemudahan bagi orang tersebut. Dan yang kedua yakni Malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini mempunyai tugas membagikan rezeki kepada seluruh makhluk ciptaan Allah, ya, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Yang ketiga, yakni Malaikat Israfil. Malaikat Israfil memiliki tugas meniup sangkakala sebagai tanda kiamat. Pada tiupan pertama, semua makhluk akan binasa, kecuali yang sudah dikehendaki oleh Allah. Kemudian, yang tiupan yang kedua, yakni semua makhluk akan dibangkitkan kembali. Nah, anak-anak, malaikat yang keempat yakni Malaikat Israel. Malaikat Israel ini tugasnya mencabut nyawa. Dia tidak pandang bulu, entah itu tua, entah itu muda, entah itu kaya ataupun miskin. Semua tidak bisa menghindar dari Malaikat Israel. Jika sudah waktunya, maka kita tidak dapat menghindari kematian, ya. Nah, selanjutnya yaitu malaikat mungkar. Malaikat mungkar mempunyai tugas untuk memeriksa amal manusia di alam kubur. Nah, malaikat mungkar ini bersama dengan malaikat nakir yang tugasnya yaitu menanyai manusia di alam kubur. Yaitu pertanyaannya meliputi siapa itu Tuhanmu, apa agamamu, serta siapa nabimu. Bagi orang yang beriman, pasti dapat dengan mudah untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Yang ketujuh, yakni malaikat atid. Malaikat atid mencatat amal buruk manusia. Jika kita berbuat buruk, berbuat jahat, dan berbuat maksiat, maka malaikat atid yang akan mencatat amal kita. Jika kita melakukan amal yang baik, ya, melakukan banyak kebaikan, akan dicatat oleh malaikat raqib. Nah, semua perbuatan kita itu diawasi oleh kedua malaikat ini. Jadi anak-anak hati-hati dalam berbuat ya. Yang kesembilan yakni malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas untuk menjaga neraka. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dimasukkan ke nerakanya Allah. Kemudian yang terakhir yakni malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan tugasnya adalah menjaga surga. Nah, anak-anak, jika kita banyak melakukan kebaikan, kita banyak menolong orang, beriman dan bertakwa kepada Allah, selalu menaati semua perintahnya dan menjauhi semua yang dilarangnya, insya Allah kita akan masuk kepada surganya Allah. Dan malaikat Ridwan ini terkenal sangat ramah, ya, sangat ramah dan juga baik kepada penduduk surga. Anak-anak, berikutnya yakni mengenai sifat-sifat malaikat. Nah,
Seperti manusia yang mempunyai sifat, malaikat-malaikat juga mempunyai sifat. Yang pertama yaitu selalu bertasbih kepada Allah siang dan malam tiada henti. Malaikat selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yakni suci dari sifat jin dan manusia, seperti malaikat tidak mempunyai hawa nafsu, tidak memiliki rasa lapar, sakit, tidak pernah makan, tidur, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, selalu takut dan taat kepada Allah. Yang keempat, malaikat tidak pernah bermaksiat, sehingga malaikat akan selalu berbuat kebaikan. Kemudian yang kelima, selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Malaikat tidak pernah membangkang. Malaikat berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Kemudian yang keenam, yakni mempunyai sifat malu. Yang ketujuh, malaikat selalu memohon ampunan bagi orang-orang yang beriman. Yang kedelapan, malaikat mampu mengubah wujudnya. Yang kesembilan, malaikat ikut bahagia ketika seseorang mendapatkan Lailatul Qadar. Dan yang terakhir yakni memiliki kekuatan dan kecepatan cahaya. Nah, di antara sifat-sifat malaikat ini yang membedakan antara manusia dengan malaikat ya. Karena malaikat tidak mempunyai hawa nafsu, tetapi dia diberikan oleh Allah akal. Anak-anak, berikut ini adalah hikmah kepada malaikat. Yang pertama, menambah keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menambah semangat untuk berbuat kebajikan. Yang ketiga, sikap disiplin dan ketaatan malaikat dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, yakni mengetahui keagungan, kebesaran, serta kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini merupakan perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat yang dapat kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yakni selalu menghindari perbuatan maksiat. Bahwasanya semua perbuatan kita di dunia ini pasti ada balasannya. Jika kita banyak melakukan kebaikan, kita akan masuk kepada surganya Allah. Jika kita banyak melakukan kejelekan, kemaksiatan, maka kita akan mendapatkan nerakanya Allah. Kemudian anak-anak, hendaknya selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik ya, dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Yang ketiga, yakni selalu berhati-hati dalam melakukan perbuatan, karena meyakini bahwa semua perbuatan diawasi dan dicatat oleh malaikat. Jika kita banyak melakukan keburukan, maka amal kita akan dicatat oleh malaikat atid. Dan jika kita banyak melakukan kebaikan, seperti mengerjakan sholat tepat waktu, saling tolong-menolong, kemudian sabar, berpuasa, dan juga yang lain-lainnya, maka amal perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat Raqib ya. Kemudian yang terakhir yakni senantiasa bersikap jujur di mana saja berada. Dan ini harus dimulai sedari kecil agar kita terbiasa hingga dewasa nanti ya anak-anak. Anak-anak, meskipun kita tidak dapat melihat wujud malaikat, kita wajib meyakini keberadaannya sebagai makhluk ciptaan Allah yang mempunyai tugas-tugas tertentu. Dan hendaknya kita selalu berhati-hati dalam setiap melakukan perbuatan dan berhati-hati dalam berucap. Karena kesemua itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Anak-anakku, soleh-solihah, biasakanlah untuk selalu berakhlak yang baik ya, selalu menjalankan apa perintah Allah dan juga menjauhi segala yang dilarang Allah agar Allah semakin sayang sama kita, ya.
Anak-anak, cukup sekian materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar dan juga beribadah ya. Bu Ika akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.